Oke, Kak, gimana nih Kak hari ini datang ke acara ini seperti apa nih Kak? Ya, hari ini kita datang ke event Parindo karena kan di event Parindo ini mereka juga jadi network Katoliknya tuh kan luas ya, karena kan di sini ada MC, ada artis, penyanyi dan lain-lain. Jadi aku pun sering dapat job alias pekerjaan dari mereka-mereka nih yang ada di sini. Makanya kita menghargai setiap ada undangan ya udah kita datang. Jadi quality time tersendiri juga nih hari ini berduaan atau gimana nih Mbak? Iya dong, istilahnya kan apapun kalau memang kita bisa datang berdua ya kita berdua gitu. Sekalian kalian juga kita di sini ya. Merah. Soalnya kan kalau datangnya sendiri-sendiri tanya lagi. Kalau datang sendiri udah putus ya, biasanya kan begitu tuh. Ntar kalau datangnya berdua kapan kawinnya ya. Nah itu Kak, soal itu gimana Kak? Kapan nih? Tuh kan. Kalau untuk kampanye doain aja mudah-mudahan di tahun ini kita akan lamar Irma lah saya gitu. Mudah-mudahan doain aja pokoknya. Nanti kalau memang saya akan lamar Irma, teman-teman wartawan undang semua ya. Tergantung dari restu orang tua kami, Eli Sugigi. Jadi kalau orang tua kami Eli Sugigi sudah kasih restu, baru ntar deh. Kak, tapi di mata kamu perjuangan Irfan seperti apa sih menemani kamu waktu sakit kemarin segala macam itu seperti apa Kak? Ya memang sih perjuangan dia yang merupakan satu penilaian tersendiri buat aku ya. Waktu aku kemarin sakit kan aku sempat dirawat kan lumayan berhari-hari tuh sampai mingguan tuh di rumah sakit. Nah itu yang nungguin Irfan tidur di sana ngerawat aku. Kayak aku mau ke kamar mandi apa segala susah karena di infus. Terus kan memang kan karena bokongnya sebelahnya gede sebelah, mau tidur pun harus miring apa, jadi dia yang bantuin saya. Mau ruang gerak saya juga agak susah, jadi yang bantuin tuh Irfan terus. Nah udah gitu apa namanya, dia juga aku lihat usahanya tuh keras karena dia sekarang kan lagi mencoba membangun usaha. Jadi sekarang lagi bangun tempat gym kan. Nah, tempat gym itu dia bangun untuk membuktikan kepada kedua orang tua saya, ini loh bukti keseriusan saya gitu. Karena kan memang dia kemarin diuji nih sama orang tua saya, ditanya kamu ada nggak uang naik buat anak saya 5 miliar, kan dia kaget tuh. Makanya tuh motivasinya akhirnya dia bikin usaha. Jim, jadi nanti walaupun nggak ada uang 5 miliar, saya akan kasih usaha untuk Irma sebagai mahar. Bang, tapi update apa ya? Pertama kali mendengar uang panai itu gimana Bang? Pertama kali dengar? Pertama kalinya pasti shock ya, maksudnya shock dalam arti ini kan saya deketin janda yang udah menikah. Ini janda iya. limited edition nih. Orang tuanya minta 5 miliar, saya pikir janda ini lebih murah daripada perawat. Ternyata lebih mahal ya. Udah tanggung kan, udah kemalang tanggung. Saya udah sayang, udah cinta ya saya perjuangin. Dan alhamdulillah Allah ngasih kemudahan, Allah bikin jalan, dan mudah-mudahan di tahun ini insya Allah lah saya akan kasih sesuatu ke Irma, tanda saya serius sama Irma, dan mudah-mudahan insya Allah di tahun ini juga. Bang, secinta apa sih Bang sama Irma sampai ngebagi waktu antara kerja terus ngejenguk kemarin sampai ngurus juga, itu seperti apa Bang? Kalau dibilang secinta apa ya, mungkin kata-kata itu jauh lebih nggak berarti gitu kan, karena memang saya udah cinta banget ke dia gitu. Kalau saya nggak cinta saya nggak pertahanin, walaupun usia kita jauh, tapi chemistry kita, hati kita, dan saling melengkapi itu yang susah didapetin wanita lain. Banyak juga netizen yang bilang hubungan kalian gimmick nih Bang. Cara nge-counternya gimana sih Bang? Itu sih paling mau Eli doang yang bilang gimmick ya. Kalau yang lain-lain sih percaya gitu. Yang lain-lain percaya kalau hubungan itu serius ya. Enggak, sekarang gini aja, kalau dibilang gimmick kan kita udah 5 tahun Betul. nih hubungan. Ya buang-buang waktu dong, apalagi saya perempuan kan. Saya seorang perempuan, kalau misalkan saya mau gimmick sama dia kelamaan, ya itu kan menghambat jodoh saya. Sama pun Irfan pun seperti itu, dia kan bujangan. Kalau misalkan dia mau gimmick sama saya sampai 5 tahun, ya menghambat jodohnya dia juga. Ya kan, buang-buang waktu, mendingan dia cari yang memang dia buat seriusin yang lain gitu, daripada kita gimmick kelamaan. Soalnya kan kalau kontrak-kontrak settingan kan paling lama 6 bulan, lama lagi setahun lah udah paling lama banget. Kalau 5 tahun bukan kontrak settingan itu jadinya caleg. Jadi gitu, jadi ya kalau dibilang settingan, ini saya kayaknya udah terlalu lama sih kalau untuk settingan 5 tahun ya. Kak, tadi kan sempat bilang insya Allah tahun ini ya. Kira-kira udah berapa persen sih persiapan kalian? Persiapan sih udah hampir 60% lah. Mudah-mudahan lah.
Berarti untuk tempat dan konsep dream weddingnya juga udah mulai ke dekor nih. Kalau itu sih udah pikirin udah lama, cuma baru kepikiran doang. Kalau sekarang kan memang yang penting kan harus dari orang tuanya. Kalau itu sih kita nggak mau neko-neko lah kalau untuk pre-wed segala macam gitu. Mudah-mudahan gak ada kendala lah, intinya sih yang penting gak ada kendala dulu aja. Tapi nantinya bakal diadain di Jakarta kah atau di Bali atau di mana kah? Jakarta lah, teman kita kan kerabat saudara semua di Jakarta. Ya kalau misal pun yang kayak aku kan orang Makassar, ya saudara-saudara aku ya aku suruh ke Jakarta. Irfan pun orang Bogor, saudara-saudaranya dia ke Bogor. Karena kan kalau kita ke daerah masing-masing ya repot juga gitu. Karena lebih banyak tuh di Jakarta. Kalau konsep weddingnya udah ditentuin belum nih? Aku pengen resep seperti apa? Iya. Modern aja sih, Iya. jadi nggak ada yang konsep-konsep tradisional apa, karena kan ya gimana ya, aku sih maksudnya mau lebih ke intimate aja lah, nggak usah yang terlalu kayak menggebiar seperti apa, karena saya udah pernah menikah. Waktu itu saya menikah tuh gede-gedean loh di Balai Samudra, dan itu biaya saya tuh MM-an ya, ujung-ujungnya gue capek juga gitu loh maksudnya. Jadi ada rasa trauma tersendiri gitu loh. Aduh, gue udah hura-hura dengan menikah yang konsepnya sangat wah, biayanya pun wah, harusnya biaya nikah bisa buat beli rumah gitu kan, seharga rumah. Tapi ya ujung-ujungnya gagal-gagal juga. Yang penting mah kita kesakralannya aja pas akad nikahnya aja sih. Makanya kemarin saya punya konsep gimana kalau kita pre-wed itu di luar negeri, apa di Paris segala macam. Harus Panjapa. Cuma dia bilang katanya nggak usah lah, mendingan kita tabung buat usaha. Ya. Kak, ngejalanin hubungan sama Bang Irfan kan cukup lama 5 tahun ya Pak. Resepnya seperti apa sih Kak? Resep rahasianya bisa bertahan sama Brondong selama ini gitu Pak? Resepnya sih yang penting sabar sebagai cowok ya. Kalau dia nggak ada resepnya, yang penting kitanya nih, saya nih sabar aja. Lu kesannya gue galak banget tuh. Karena kalau lebih ini pasti senior, lebih banyak pengalaman, jadi ya lebih inilah, dia agak cerewet. Saling percaya aja sih. Aku mah orangnya kan gak terlalu overprotective, sama dia biasa aja. Tapi kalau aku cemburu langsung aku tonjok gitu, biasanya gitu. Langsung dilabrak sih kalau gitu. Iya. Tapi pernah kejadian gitu? Pernah. Pernah waktu Sempat bonyok, untung dia nggak lapor polisi. waktu itu di rumah makan sampai dia lempar-lempar kursi. Saya kaget ya, galak banget ngamuknya kan, sampai orang tuh sekeliling pada ngeliatin gitu kan. Dia ngamuk ya, akhirnya dari situ saya nggak pernah berani macam-macam lagi. Cemburunya kenapa itu? Gara-garanya Ya, cemburu saya cuma jalan sama cewek doang, dia marah-marah Ya gitu. iyalah. Saya nggak tahu, saya mah cuma ngetes doang. Saya pikir dia nggak cemburu gitu. Ternyata ngamuk, bukan cemburu lagi. Dari situ saya nggak pernah lagi udah kapok. Oke. Untung nggak dilaporin sama yang punya. Waktu itu di rumah makan Padang tuh. Sampai saya banting-banting bangkunya kan soalnya kan. Saya udah mau lempar ke badannya dia tuh. Ditahan sama. Nah, itu benar ya. Ya ditahan sama yang punya restoran. Kalau dia ada CCTV mah pasti ada tuh. Di daerah mana waktu itu Cibinong